memberi ruang hati untuk memaafkan. Seberapa lama engkau membutuhkan waktu untuk memaafkan? Bagaimana caramu memaafkan? Dan ada di titik mana engkau memaafkan dan menghapus segala kesalahan saudaramu? Disitulah nilaimu. Kisah Yusuf dijual ke Mesir selalu menarik bagi saya. Yusuf muda harus menelan pil pahit atas rasa tidak suka dan iri hati saudara-saudaranya. Ia menanggungnya berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya mereka bertemu dalam suasana yang sangat mengharukan, sekaligus menyakitkan. Yusuf adalah contoh kisah dalam kitab suci yang dialami ribuan, bahkan jutaan manusia sepanjang sejarah keselamatan. Nasibnya tidak seindah pakaian yang dikenakan ayahnya. Dia mengalami dibuang, diasingkan, dijual atas dasar rasa benci dan dendam, dan sederet alasan serta kisah menyedihkan di balik kisah Yusuf ini. Yusuf tentu membutuhkan waktu untuk dapat akhirnya memeluk saudara-saudara yang mengubah nasibnya dan membuatnya terlunta-lunta di negeri asing. Kebesaran hati Yusuf dan menyediakan ruang batin yang luas bagi saudara-saudaranya tentu bukanlah perkara mudah. Dan itu kita tahu. Namun Yusuf memilih untuk menghapus segala kepahitan dalam dirinya. Ia mendekati, mengakui, serta menerima saudara-saudaranya dengan hati yang besar penuh kasih dan kerahiman. Dia tidak melupakan dosa dan kejahatan saudara-saudaranya, namun dia memilih untuk mengampuni dan memaafkan. Bisa dibayangkan bagaimana saudara-saudaranya bertelut menyembah dia sampai ke tanah, dan dengan gemetar menanti hukuman yang akan dijatuhkan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Bisakah kita bayangkan bagaimana suara Yusuf yang parau bergetar karena rasa sakit berpuluh-puluh tahun mengganjal di tenggorokannya, lalu menyatakan diri siapa dia sebenarnya? Bisakah dibayangkan bagaimana saudara-saudaranya itu juga menelan hal yang sungguh hampir tidak mungkin terjadi dalam hidup dan masa depan mereka yang hampir kandas karena kelaparan? Sangat dramatis jika itu diperankan. Namun itulah keajaiban pengampunan, mengubah panas siang yang terik menjadi hari yang paling indah yang pernah mereka miliki. Selama hampir 6 bulan ini kita mengikuti panggung sandiwara di kancah pengadilan di negara kita tentang kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam berbagai pentasan itu, kita melihat sosok pribadi orang kecil yang tidak berdaya dengan kekecilan dan martabatnya, Richard Eliezer. Jujur, saya tidak bisa membayangkan betapa berat penderitaan batin yang harus ditanggungnya. Saat saya menulis ini, putusan hakim belum dijatuhkan atas dirinya. Richard Eliezer mengalami sulit tidur pada malam hari sejak jaksa menuntut 12 tahun penjara terhadapnya. Bisakah saudara-saudariku membayangkan pergumulan batin yang dia miliki saat dia memilih untuk jujur? Dia mengorbankan segala hal tentang dirinya. Dia pasti mengalami ketakutan besar atas keselamatan dirinya. Richard tentu juga mengalami nasib yang mirip dengan banyak orang yang menjadi korban kekuasaan
kekerasan, dan tekanan dari orang lain yang berada di atasnya. Richard mungkin juga salah satu gambaran sekian juta manusia yang menjadi korban ketidakadilan, korban penyalahgunaan kekuasaan dan uang. Bisakah kita bayangkan bagaimana dia mampu mengampuni orang yang membuat hidupnya mendekam di jeruji penjara selama 12 tahun? Bisakah dibayangkan rasa marah dan geram yang mungkin menyeruak dalam hatinya karena orang lain menghancurkan hidup, masa depan, dan mimpi-mimpinya? Dan masih banyak sederet kisah kesedih lain dalam kancah hidup segala manusia di muka bumi ini, mulai dari korban perang, perdagangan manusia, bencana, ketidakadilan, dan penindasan. Jika belajar dari sang guru, kita semua mampu menceritakan dan mewartakan betapa guru kita juga harus membayar semua kejahatan dan tipu daya manusia dengan nyawanya sendiri. Memang amat jauh contoh itu kita ambil. Tetapi Yesus adalah pola paling paripurna dan sempurna untuk mengampuni. Sekarang tinggal kita yang sering lemah dan tak mampu mengampuni ini. Bukankah kita telah dianugerahi hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas, jauh melampaui ciptaan lainnya di muka bumi ini? Kita diberi kemampuan oleh Tuhan yang Maha Baik untuk dapat memilih untuk mengampuni atau menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan juga tidak mencabut kehendak bebas itu dalam diri kita. Dia tetap mencintai dan memberi kita anugerah itu. Setiap orang memiliki pengalaman dilukai dan melukai orang lain. Seberapa besar luka yang kita miliki karena orang lain tentu tidak sama. Sebesar kepedihan yang menimpa Yusuf dalam kitab suci Perjanjian Lama, atau seberat para korban perang dan ketidakadilan. Sebesar duka dan derita orang-orang Ukraina dan ribuan manusia di belahan dunia lain yang mengungsi dan kehilangan rumah, serta tanah tumpah darah mereka. Kitalah yang bisa menimbang seberapa besar kesalahan orang lain yang menimpa diri kita. Dalam refleksi saya, pengampunan dan kemampuan untuk memaafkan tuntas adalah sebuah pilihan bertindak. Ingin menjadi seperti apa kita? Mau bagaimana kita? Itu kebebasan pribadi kita. Ada dua pertimbangan yang perlu kita cermati. Pertama, sang guru mengajarkan bahwa pengampunan itu harga mati. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 37, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Artinya, jika kita tidak mengampuni, kita tidak akan diampuni. Berarti kita akan dihukum. Jadi jelas artinya bahwa murid Kristus, pengampunan itu tak bisa ditawar. Dan seringkali hati kita tawar-menawar, bahkan terlalu jauh dari tawar-menawar. Kita terlalu kaku dan keras untuk terus menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita, bahkan bertahun-tahun. Hal kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah hukum cinta kasih. Jika kita sungguh mengasihi, kita juga mengasihi diri sendiri.
Tidak mengampuni orang lain berarti tidak mengasihi dirinya sendiri. Dia membiarkan dirinya hidup dalam disposisi batin yang penuh dengan rasa marah, kecewa, benci, dan rasa tidak suka, menyerang, menganggap orang lain lebih buruk dari diri kita, dan lain sebagainya. Mencintai diri sendiri berarti membiarkan diri menemukan kebahagiaannya yang sejati. Bahagia itu jika kita tidak memiliki rasa benci pada orang lain, bahkan melukai orang lain. Mungkin pikiran kita berontak. Bagaimana bisa mengampuni orang yang sudah membuat hidup kita pahit dan kehilangan masa depan? Bagaimana mungkin saya melupakan begitu saja orang yang membuat haluan hidupku berubah 180 derajat? Dan masih banyak pertanyaan lain yang mungkin memuaskan hati kita dan membuat alasan tidak mengampuni begitu logis dan dapat diterima. Apapun alasan kita, pengampunan bagi saya adalah cara kita hidup dan beriman. Seberapa banyak engkau mengampuni? Bagaimana engkau mengampuni? Bagaimana engkau membina kembali hubungan dengan orang yang melukai dan membuat hidupmu tertindih? Bagaimana engkau kembali percaya kepada orang yang telah merampas kepercayaanmu? Dan bagaimana engkau mengasihi dirimu dan menjalani hidupmu dengan sukacita dan damai penuh kasih? Itu tergantung sepenuhnya 300% kepada Anda. Semua ada di tanganmu. Hidup ini akan menjadi biru, kuning, merah, jingga, hitam atau kelabu. Itu semua ada pada keputusan yang Anda ambil. Dan mari kita saling mendoakan dan menolong agar kita memiliki dan memilih yang terbaik untuk mengampuni tanpa batas. Tuhan teramat baik pada kita masing-masing. Dia teramat mengasihi kita, dan hidup kita terlalu berharga untuk diwarnai dengan luka dan rasa pahit. Semakin kita dekat dengannya dan mencintainya, kita juga semakin mirip dengannya, memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan. Salam hangat saya dari jauh, bersatu dalam doa dan karya.